Salam sehat kepada seluruh mahasiswa. Untuk perkuliahan kita pada hari ini, kita akan mempelajari tentang pengolahan sampah dan pemilahan sampah serta penerapan TOGA dalam mata kuliah KPKC. Mari kita lihat slide-nya. Bentar ya. Ya. Pemilahan, pengolahan sampah, dan penerapan KPKC melalui penanaman tanaman obat keluarga atau yang sering dikenal dengan TOGA. Di slide kali ini kita akan melihat ada 3 jenis warna dari tong sampah yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ada warna hijau untuk sampah organik, ada warna kuning untuk sampah anorganik, dan ada warna merah untuk sampah-sampah B3. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013, pewadahan sampah memiliki beberapa syarat. Syaratnya apa saja? Yang pertama, harus diberi label atau tanda. Yang kedua, dibedakan bahan, bentuk, dan atau warna wadah. Dan yang terakhir, menggunakan wadah yang tertutup berdasarkan Permen PU Nomor 3 Tahun 2013. Bagaimana metode memilah sampah? Pertama, pisahkan sampah menjadi 2 bagian. Yang pertama, sampah mudah membusuk seperti sisa makanan, sampah kebun atau taman, dedaunan, ranting. Kemudian yang kedua adalah sampah yang sulit membusuk. Contohnya plastik, kemudian kertas, kardus, kaca, logam, dan lain sebagainya. Untuk sampah yang mudah membusuk, akan dilakukan pengomposan secara mandiri atau dikirim ke tempat pengomposan. Kenapa perlu dilakukan seperti itu? Karena ternyata kompos memiliki manfaat ketika di lahan, di kebun, di halaman rumah, sebagai tanaman hias, agar tanaman hiasnya dapat tumbuh dengan subur ketika diberikan kompos. Kemudian untuk tanaman-tanaman dalam pot, padi, toga, buah, sayuran, rempah, dan lain-lain juga dapat dimanfaatkan penggunaan kompos dari sampah ini agar tanaman tadi dapat dibudidayakan serta dapat dipergunakan untuk tahanan pangan. Nah, untuk sampah sulit membusuk biasanya akan disumbangkan atau dijual ke tempat barang bekas, tempat daur ulang, ke pemulung sampah. Nah, di tahun ini ada pemerintah menggalakkan suatu kegiatan apa? Indonesia bebas dari sampah. Tugas dan tanggung jawab kita semua sebagai masyarakat Indonesia agar bumi kita tercinta ini tidak penuh dengan sampah, karena sampah akan mengakibatkan beberapa banyak hal-hal seperti bencana alam yang dapat merugikan manusia itu sendiri. Padahal bumi kita ini harus kita lestarikan supaya dapat menjadi harta warisan bagi cucu kita ke depannya. Kemudian, bagaimana caranya memilah sampah di sumber sampah? Seperti tadi yang di awal, sampah sudah dibedakan sesuai dengan warnanya. Untuk sampah organik dipisahkan
untuk makanan, sisa makanan, sayuran, kulit buah, bahkan sampah daun. Kemudian untuk yang non-organik, ini merupakan sampah-sampah kering yang tidak mudah busuk seperti kantong plastik, botol plastik, kertas, kardus, karet sintetis, dan juga botol kaca. Dan untuk sampah dengan tempat yang berwarna merah atau singkatan dari B3, maka biasanya sampah-sampahnya adalah sampah yang sudah tidak dapat didaur ulang lagi, seperti pecahan kaca, bekas lampu bohlam, kemudian baterai bekas, dan lain-lain. Mengapa sampah harus diolah? Masalah akibat sampah tidak dikelola, apa yang akan berakibat? Akibatnya akan terjadinya banyak pencemaran lahan kosong. Kenapa? Karena sampah tersebut akan dikumpulkan oleh petugas kebersihan, kemudian akan mencari tempat kosong, lahan kosong untuk membuang sampah tersebut. Yang kedua, jika tidak diolah akan mengakibatkan pencemaran sungai atau kali. Seperti yang kita lihat, sungai di kota-kota besar sudah jarang sekali airnya berwarna jernih, ya, jernih. Jadi sehingga banyak sekali masyarakat kita, khususnya beberapa pasar yang mungkin letaknya di pinggiran kali atau sungai tersebut sudah banyak tercemar oleh sampah-sampah buangan dari para penjualan seperti sayur, buah, para pedagang-pedagang yang ada di pasar. Kemudian pengolahan yang kurang baik. Apabila sampah tadi sudah dikelola, tapi ketika tidak baik dikelola oleh masyarakat, maka akan menimbulkan masalah juga, bau yang busuk atau pencemaran udara. Kemudian ada pembakaran liar sehingga akan menjadi polusi juga. Kemudian yang terakhir, adanya pemanasan global akibat sampah yang kurang dikelola dengan baik. Pengolahan sampah secara 3R, apa saja? Reduce, reuse, dan recycle. Reduce berarti mengurangi atau membatasi sampah. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kembali sampah atau reuse. Yang ketiga, memanfaatkan kembali sampah tadi atau recycle menjadi suatu produk. Kemudian ini contoh bagan pengolahan sampah secara mandiri. Jadi ketika ada sampah yang bertumpuk, maka masyarakat wajib untuk memilah sampah dibagi menjadi dua, ada sampah basah dan sampah kering. Untuk sampah-sampah ini biasanya dikelola langsung dari rumah tangga, di mana sampah basah akan dikumpulkan dan dijadikan pupuk serta dapat dipasarkan ke masyarakat lainnya. Dan untuk sampah kering akan dijual dan didaur ulang menjadi tas, topi, dompet, dan lain-lain. Untuk sampah residu tidak dapat diolah dan langsung dibuang ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Terus apa saja teknologi pengolahan sampah? Yang pertama ada landfilling. Jadi beberapa sampah yang tidak dapat didaur ulang maka akan digali lubang oleh alat berat khusus dan akan ditimbun. Nanti proses penguraiannya akan terjadi di dalam tanah, landfilling. Kemudian yang kedua adalah dengan teknik 3R. Tadi saya sudah jelaskan di slide sebelumnya. Yang keempat, dibuat pupuk kompos atau pengomposan. Dan teknologi yang terakhir adalah dibuat pirolisis atau dihancurkan. Ya, pirolisis. Nah, ini ada contoh alur sampah sebelum adanya program pengolahan sampah. Jadi biasanya sampah rumah tangga ketika hendak dibuang akan ada petugas penarik gerobak. Petugas ini akan membawa kumpulan sampah tadi ke tempat pembuangan sementara. Kemudian
akan diangkut oleh truk sampah yang lebih besar lagi muatannya menuju ke tempat pembuangan akhir atau TPA, dan biasanya di situ banyak sekali pemulung yang akan memilah-milah lagi. Siapa tahu masih ada sampah yang layak untuk digunakan kembali. Kemudian pemulung tadi akan ketika sudah mendapatkan sampah yang masih layak untuk digunakan lagi, maka akan dibawa ke pengempul. Di pengempul akan mentransfernya ke industri daur ulang untuk dijadikan beberapa produk. Kemudian kalau ada sebelum adanya program pengolahan sampah, sekarang bagaimana sih alur sampah sesudah adanya program pengolahan sampah? Yang pertama, sampah dipisahkan, ada organik, ada anorganik. Sampah organik akan diolah menjadi kompos. Untuk sampah-sampah anorganik dibagi menjadi dua, ada yang dijual dan disetor ke pengempul, baru disetor lagi ke industri daur ulang, ada lagi sampah anorganiknya didaur ulang oleh warga dan dibentuk menjadi produk-produk kerajinan tangan seperti yang tadi ya, dompet, tas, dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa daftar waktu penguraian sampah. Bisa mahasiswa lihat, paling singkat itu penguraian sampah kertas. Kertas berasal dari pohon. Sekitar 2-5 bulan, cukup lama juga ya. Itu Bapak itu kalau sampah kertasnya sedikit, kalau banyak berarti bisa berbulan-bulan. Kemudian ada kulit buah selama 6 bulan, kardus karton 5 bulan, filter rokok yang suka merokok, rokok itu bisa diuraikan sampahnya 10-12 tahun, cukup lama ya. Kemudian kantong plastik 10-12 tahun juga, benda-benda kulit 25-40 tahun, kain nilon 30-40 tahun, dari bahan juga sama. Aluminium yang suka masak pakai berbahan aluminium tersebut dapat diurai dalam waktu 80-100 tahun. Kemudian bagaimana dengan plastik yang tertimbun di tanah dan dia bertahannya berapa tahun? 200-1000 tahun. Coba kalian bayangkan ya. Untuk botol kaca 1 juta tahun untuk hancur tanpa bekas. Dan yang paling susah hancur, apalagi di Bandung sudah dilarang menggunakan produk berbahan styrofoam. Ternyata menurut fakta, styrofoam itu tidak dapat hancur. Jadi bukan 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun, atau 1 juta tahun, tapi tidak dapat hancur. Ya. Jadi makanya kalian mulai dari sekarang untuk membantu pemerintah dalam proses pemilahan sampah, supaya bumi kita tidak menjadi cemar oleh sampah, maka mulai dari dini sekarang harus menggunakan produk-produk, kita harus cerdas dalam memilih produk-produk yang tidak akan memberikan sampah yang akan memperlama proses penguraian di dalam tanah itu sendiri. Kemudian kunci sukses dari pengolahan sampah anorganik melalui manajemen bank sampah. Sudah beberapa kecamatan di Kota Bandung misalkan memiliki bank sampah sendiri. Jadi kalian ketika ingin menabung sampah, kalian memberikan sampah, tapi nanti feedbacknya apa? Feedback atau outputnya kalian akan mendapatkan uang. Begitu ya. Sudah mulai banyak digalakan manajemen bank sampah ini. Nah ini ya, untuk recycle plastik khususnya, mari berkontribusi untuk menjaga lingkungan kita dari sampah anorganik. Kemudian kumpulkan sampah anorganik, ini beberapa contoh iklan, botol minuman plastik dan cup minuman di rekan-rekan PMR, atau langsung setor di dekat Taman Toga. Itu juga boleh mahasiswa lakukan. Kemudian yang selanjutnya, tadi kita sudah membahas tentang sampah, baik itu pengolahan, baik itu pengolahannya. Sekarang tentang tanaman obat keluarga. Apa yang dimaksud dengan toga? Toga adalah singkatan dari tadi yang sudah saya sebutkan, tanaman obat keluarga. Taman obat keluarga pada hakikatnya hanya sebidang tanah
baik di halaman rumah, kebun, ataupun ladang yang digunakan untuk membudidayakan tanaman yang berkhasiat sebagai obat dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga akan obat-obatan. Jadi kalau kalian sakit, ya diusahakan ya, apalagi kalau sudah malam hari, tiba-tiba kalian sakit, terus kalian punya taman yang sudah ditumbuhi atau ditanami dengan tanaman obat keluarga. Kalian bisa memanfaatkan beberapa tanaman obat keluarga tadi untuk mengatasi keluhan-keluhan penyakit. Kemudian kebun tanaman obat atau bahan obat dan selanjutnya dapat disalurkan kepada masyarakat. Jadi ketika kalian juga berkeinginan untuk gimana ya kalau saya menjadikan toga ini sebagai suatu produk untuk saya perjualbelikan, itu juga sangat mungkin dan sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Jadi tidak hanya toga sebagai ketahanan untuk kesehatan kita, tapi ternyata toga juga dapat memberikan manfaat untuk masyarakat lain dan juga outputnya kita mendapat hasil dari penjualan produk-produk atau tanaman obat keluarga kita, begitu ya. Ini slide beberapa contoh tempat toga, tidak harus tanah yang luas, bisa kalian lihat di kiri bawah itu hanya berapa itu ya, mungkin tidak lebih dari 3 kali 1 meter, tapi sudah dapat ditanami oleh beberapa jenis tanaman obat keluarga. Nah, ini kalian di sebelah kanan, mungkin kalian yang memiliki kreativitas yang cukup tinggi bisa memanfaatkan botol plastik tadi yang sudah lama sekali proses penguraian di dalam tanahnya, bisa digunakan botol-botol bekas plastik yang dibentuk dengan cantik menjadi pot-pot bunga ya di sebelah kanan bawah ini. Ini beberapa contoh kreasi dari dalam proses penanaman tanaman obat keluarga. Bisa kalian manfaatkan ya. Kemudian toga, apa syarat bahan-bahan tanaman obat keluarga nih? Yang pertama, untuk toga yang akan dijadikan produk, dia harus memiliki bahan segar. Kedua, warnanya cerah. Cerah maksudnya tidak harus warnanya merah atau hijau atau biru misalkan, tapi warna itu tidak pudar, jadi warnanya mencolok. Ya, mau hitam pun tapi dia mencolok juga itu termasuk dalam syarat bahan. Kemudian yang ketiga, telah tua atau matang atau masa sempurna. Nah, bahan-bahan ini harus dalam keadaan utuh dan tidak rusak oleh serangan ulat, hama, penyakit tanaman lainnya. Kemudian khusus untuk bagian buah dia harus segar, tidak keriput, kulit batangnya juga tidak retak. Ini beberapa syarat bahan. Kemudian bagaimana dengan ukuran dan takaran? Untuk ukuran tanaman obat keluarga yang akan dijadikan suatu produk, ketika dikatakan 1 gelas, maka 1 gelas itu adalah setara dengan 200 cc atau mililiter. Untuk 1 cangkir setara dengan 100 mililiter atau cc, 1 sendok makan setara dengan 15 cc, 1 sendok teh setara dengan 5 cc, 1 jari sama dengan 1 jari si pengguna atau biasanya adalah jari telunjuknya. 1 iris, irisannya dengan ketebalan 5 sampai 7 mm saja. 1 jimpit, itu diambil dengan ibu jari dan juga telunjuk, jadi hanya 2 jari ya, itu namanya 1 jimpit. Kalau 1 jumput diambil dengan ujung kelima jari. Kemudian untuk secukupnya disetarakan dengan sesuai kebutuhan. Itu tadi ukuran dan takaran tanaman obat keluarga yang dijadikan suatu produk. Petunjuk umumnya bagaimana, Bu? Petunjuk umumnya ketika ingin membuat suatu tanaman obat atau ingin mengkonsumsinya, pertama, bahan dicuci dengan air yang mengalir. Kedua, pembuatan ramuan menggunakan air yang bersih. Jadi jangan air bekas cucian apa gitu ya, itu akan merusak bahan-bahan dari tanaman obat keluarga itu sendiri. 3, peralatan dalam membuat ramuan berasal dari tanah liat boleh, kaca boleh, gelas boleh, stainless steel, kemudian pisau atau spatula dari bahan kayu,
dan saringan dari bahan kain atau plastik atau nilon. Jangan sekali-kali kamu menggunakan yang berbahan aluminium. Ketika menggunakan bahan beraluminium, maka ketika proses pemanasan dilakukan, bahan aluminium tadi akan ikut larut bersama dengan ramuan yang sudah kalian buat. Ya, yang terakhir, tadi saya sudah sampaikan, tidak boleh menggunakan aluminium karena akan menyebabkan toksik atau karsinogenik, akan menyebabkan kalian menjadi atau memiliki penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh kadar logam yang terlalu tinggi di dalam darah. Kemudian bagaimana toga itu untuk diramu? Cara meramunya, bahan direbus dengan api kecil selama 10 sampai 15 menit. Kemudian rebusan yang tadi di awal misalkan berisi 300 ml. Ketika kalian panaskan 15 sampai 30 menit dengan menggunakan api paling kecil, maka akan terjadi proses penyusutan, biasanya setengah atau 3/4 dari bahan awal tadi. Nah, terus bagaimana fungsi dari toga itu sendiri? Ternyata salah satu fungsi toga adalah sarana untuk mendekatkan tanaman obat kepada upaya-upaya kesehatan masyarakat. Upayanya apa saja? Preventif, pencegahan, promotif, peningkatan, dan kuratif penyembuhan penyakit. Ya, ini adalah 5 parameter yang harus diketahui di dalam tanaman obat keluarga. Kemudian, ketika tanaman obat tadi yang sudah kalian buat produk, kalian ingin budidayakan supaya bisa kalian gunakan secara terus-menerus. Sebenarnya tujuan dari pembudidayaan itu apa? Tujuannya adalah melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta melestarikan kekayaan alam melalui tanaman yang ada di sekitar kita. Manfaatnya untuk apa, Bu? Pertama, bisa untuk penyakit, pengobatan pertama pada kecelakaan, pengobatan pada penyakit luar maupun dalam, untuk mempercantik diri atau kosmetik, bisa membentuk iklim mikro yang sejuk dan nyaman, dan biasanya pembudidayaan tanaman itu juga manfaatnya bernilai estetika bagi keluarga dan lingkungan. Jadi kalian punya taman, mungkin teras kalian sedikit, kalian buat taman dan ada beberapa tanaman obat. Mungkin kalian tidak mempergunakannya untuk kebutuhan sehari-hari misalkan, tapi dengan adanya tanaman toga itu kalian bisa merasa sejuk, rileks, tenang, dapat menghilangkan stres secara tidak langsung. Dan yang terakhir bisa juga dijual agar dapat menambah sumber perekonomian keluarga. Terus keunggulan dari pembudidayaan tanaman itu apa, Ibu? Yang pertama, dia murah biasanya ya daripada kita membeli di pasaran yang mungkin dengan harga 5.000 mendapatkan 2 wortel misalkan. Ketika kalian menanam sendiri mungkin 5.000 bisa dapat banyak ya, dan terus mudah untuk didapatkan karena kalian menanam sendiri di rumah. Tanpa keluar rumah kalian punya banyak stok untuk ketahanan pangan misalkan seperti itu. Yang kedua, keunggulannya penggunaan toga secara tradisional tidak menimbulkan efek samping seperti halnya bahan-bahan obat yang berasal dari bahan kimia. Kemudian biasanya dapat digunakan untuk berbagai macam penyakit sebagai obat kuat, misalkan untuk lambung, obat penyakit dalam dan luar, serta untuk kosmetika. Terakhir, proses pembuatannya tidak memerlukan bahan kimia dengan air panas atau air dingin untuk menyeduhnya. Ya, ini untuk produk teh biasanya. Ini beberapa contoh aneka toga, khususnya campuran-campuran dari tanaman obat keluarga yang sudah banyak digunakan untuk produk-produk dengan kesehatan. Itu ya, kita akan melihat. Yang pertama adalah empon-empon. Ya, ada jahe, gula merah, ada kunyit, ada lemon, ada pandan. Bisa menjadikan empon-empon. Empon ini memiliki manfaat kaya akan antioksidan, meningkatkan imunitas, meningkatkan sistem metabolisme, meredakan radang dan nyeri, dan menyembuhkan batuk pilek. Kedua, beras kencur ya, terutama bahannya ya dari beras dan juga dari kencur. Biasanya nanti dia akan ditambahkan jahe sedikit mungkin. Kemudian beras kencur ini memiliki
Manfaat meningkatkan stamina, mengurangi rasa sakit, menghangatkan tenggorokan, menambah nafsu makan, dan juga meringankan masuk angin serta sakit kepala. Nah, ini contoh produk minuman jahe, ya, minuman jahe. Namanya jahe putih, jahe merah, kemudian dengan lemon. Terus kalian godok, ternyata manfaatnya menambahkan daya tahan tubuh, mengurangi rasa nyeri, memelihara pencernaan, dan mengurangi berat badan. Cocok untuk kalian yang ingin kurus atau ingin diet, bisa menggunakan lemon jahe. Ada yang namanya gula asam, bersifat atau memiliki manfaat menambah daya tahan tubuh, menghilangkan rasa nyeri, dan menjaga kesehatan mulut serta pencernaan. Untuk kunyit asam, ya, manfaatnya menambah daya tahan tubuh, melancarkan dan mengurangi rasa nyeri, haid serta memelihara pencernaan dan mengurangi bau badan. Terima kasih, selesai slide dari saya atau materi dari saya. Terima kasih untuk atensi perhatian mahasiswa semua. Salam sehat dan tetap taati atau gunakan protokol kesehatan dalam pandemi COVID-19 saat ini.